Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, lama kita tidak pernah ketemu. Yang kita rindukan kita bisa offline ya, tatap muka, tetapi kondisi malah justru tidak semakin baik. Maka dengan keterpaksaan kita masih menggunakan daring. Mudah-mudahan mahasiswa tetap setia ya. Oke, ketemu dengan saya Bapak Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM dengan mata kuliah Manajemen Strategi ya. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dulu sebelum masuk pada materi, yaitu tentang rencana pembelajaran semester atau yang disebut RPS, dan yang kedua adalah kontrak perkuliahan ya. Jadi dua ini akan kami sampaikan biar tahu mahasiswa alur perkuliahan yang kami sampaikan itu sudah saya tetapkan di depan gitu ya. Oke, sekarang saya langsung aja bahwa perkuliahan ini adalah manajemen strategi semester 7 ya, 3 SKS. Terus untuk dosen tunggal hanya saya sendiri, yaitu Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM. Terus di sini dijelaskan tentang capaian pembelajaran program studi ini ya. Ini adalah secara umum mahasiswa bisa membaca. Mulai poin yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius itu ya. Sampai poin 11 ya, mengimplementasikan sikap apresiatif dan peduli dalam kelestarian lingkungan hidup, seni dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Jadi ini adalah capaian pembelajaran program studi. Ada 11 item, tidak saya baca semuanya ya. Terus yang selanjutnya adalah ini capaian pembelajaran mata kuliah. Ini setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kemampuan kepada mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis dan mengembangkan konsep manajemen strategi, membuat dan mendiskusikan hasil penyusunan sistematik manajemen strategi mulai dari perencanaan sampai implementasi. Jadi sampai pada eksekusinya ya. Ini capaian pembelajaran mata kuliah ya para mahasiswa ya. Terus yang selanjutnya di sini ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen strategis merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan terhadap proses manajemen strategis mulai dari perumusan, implementasi dan evaluasi, dan memberikan keterampilan praktis dan melakukan analisis, menyusun, merumuskan rencana strategi dalam berbagai contoh aktivitas bisnis dan berbagai level manajemen. Kemampuan keterampilan manajerial yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah kemampuan dalam menganalisis, mengkaji, dan menyusun serta merumuskan tindakan strategik dari kasus-kasus perusahaan real, mengkomunikasikannya melalui presentasi dan diskusi kelompok gitu ya. Ini deskripsi mata kuliah ya. Terus berikutnya lagi mahasiswa di sini ada sajian, yaitu tentang pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-14. Kalau ditambah UTS dengan UAS jadi menjadi 16 pertemuan. Di sini RPS memuat tentang kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa bisa membaca ya. Terus ada bahan kajian materi, apa yang dibicarakan itu sudah terencana. Terus bentuk atau metode atau model pembelajaran. Ini masih daring menggunakan LMS ya. Terus kriteria atau indikator penilaian ini adalah ketetapan dan kesinambungan permasalahan rumusan dengan identifikasi lingkungannya. Ini adalah pada minggu pertama. Terus tatap mukanya ini ada 50 per SKS, maksudnya 50 menit ya. Ini ada kalkulasinya. Bobotnya katakanlah pada pertemuan pertama ini adalah 5% ya bobot nilainya. Jadi kalau pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-14 adalah 100% ya. Ini mahasiswa ya. Ini tentang apa itu
materi-materi yang sudah tercantum di dalam RPS ya. Saya cuplikan saja contohnya di sini. Pertemuan pertama tentang pengertian manajemen. Pertemuan yang kedua atau minggu kedua tentang tipologi strategi. Terus minggu yang ketiga adalah proses manajemen strategi. Terus pertemuan yang keempat adalah tentang sistem dan strategi formulasi. Dan yang kelima adalah perencanaan strategis. Minggu keenam adalah analisis portofolio. Pertemuan ke-7 atau minggu ke-7 adalah analisis rantai nilai dan lingkungan. Setelah itu kita adakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester masuk kepada pertemuan yang ke-9, yaitu tentang analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Terus pertemuan yang ke-10 yaitu tentang analisis implementasi dan evaluasi strategis. Pertemuan ke-11 tentang tanggung jawab sosial. Pertemuan ke-12 adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pertemuan ke-13 yaitu analisis dan pilihan strategi. Terus pertemuan yang ke-14 tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Dan pertemuan yang terakhir adalah strategi untuk meraih keunggulan kompetitif. Dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Para mahasiswa yang berbahagia, terus ini referensinya Anda bisa lihat. Ini ada buku David Fritz tentang manajemen strategi. Ada Grant Roberts, ini yang dikarang oleh orang-orang asing ya, intelektual asing. Kalau dari pakar Indonesia sendiri ada Jatmiko, ada dan lain sebagainya, banyak yang kaitannya dengan manajemen strategi ya. Terus untuk tugas mahasiswa ini adalah setiap kali pertemuan mengerjakan mini quiz, hanya satu soal saja ya. Ini bahannya tadi sudah saya baca ya di depan pada RPS itu. Terus yang selanjutnya ini saya buat dan disahkan atau diketahui oleh Kepala Program Studi S1 Manajemen. Ingat para mahasiswa bahwa setiap kali pertemuan ini adalah mengerjakan mini quiz, itu sudah saya buat di dalam kontrak perkuliahan. Terus pertemuan ke-7 selain mahasiswa membuat mini quiz, itu juga membuat terakhir adalah tugas ya. Tugasnya ya sangat mudah, nanti kita lihat. Materinya ya silahkan ambil. Kalau sebelum UTS itu adalah minggu pertama sampai minggu ke-7. Anda milih yang mana? Yang paling mudah yang mana Anda kerjakan, silahkan. Atau mau digabung boleh. Atau kombinasi pertemuan pertama dan kedua boleh, silahkan ya. Hakikatnya Anda yang saya berikan suatu kebebasan supaya Anda bisa memilih dan menekuni suatu materi atau disiplin ilmu yang Anda tekuni gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah tugas yang kedua itu adalah pertemuan ke-14. Bahannya adalah materi minggu ke-8 sampai minggu ke-14. Silahkan Anda milih yang mana. Salah satu boleh atau kombinasi pertemuan ke-9 dan 10 boleh. Apa yang Anda sukai. Nah, nanti kriterianya kita lihat di dalam kontrak perkuliahan. Oke ya, para mahasiswa, ini adalah RPS yang saya pampangkan. Untuk berikutnya kita lihat yaitu tentang kontrak kuliah ya. Jadi nanti mahasiswa bisa saya bantu kalau mungkin di LMS ini adalah kurang jelas, nanti Anda bisa langsung tanya ke saya di grup WA ya. Nanti saya bantu. Pokoknya saya membantu mahasiswa untuk bisa memahami ya, apalagi nanti kaitannya dengan mini quiz maupun tugas ya. Terus yang selanjutnya di sini ada kontrak perkuliahan. Ini tadi mata kuliah manajemen strategi, dosen dan semester sudah kami sampaikan. Deskripsi mata kuliah sudah kami sampaikan. Ada kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar itu adalah penjabaran dari tadi materi-materi yang kami sampaikan yang tercantum di dalam RPS.
Kalau pertemuan pertama tentang pengertian manajemen strategi lah di sini kompetensi dasar saya rangkai dengan kalimat mahasiswa dapat menjelaskan gambaran umum tentang pengertian manajemen strategi dan sebagainya ya sampai pertemuan ke-14. Nah ini untuk bahan bacaan bisa dilihat ya banyak ya. Ini buku yang paling terkenal adalah David Fred ini ya. Ada Salihin Ismail dan sebagainya ya. Nah, terus di sini ada deskripsi bahan kajian. Minggu pertama katakanlah bahan kajiannya pengertian manajemen strategi. Bahan bacaannya bisa dilihat di buku Salihin Ismail 2012 manajemen strategi Jakarta penerbit Erlangga. Ini contohnya ya. Sampai pertemuan yang ke-14 gitu ya. Terus untuk bobot penilaiannya para mahasiswa ya, absensi tidak dihitung ya. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda tidak absen ya. Terus yang kedua kalinya adalah tugas. Tugas itu punya bobot 25%. Mini kuis juga 25% ya. Terus di situ saya nilainya adalah tentang kebenaran mini kuis maupun juga tentang jumlah semuanya yang Anda kerjakan ya. Kalau setiap pertemuan Anda mengerjakan dengan baik lah ya, itu adalah ada indikasi Anda mendapatkan nilai juga yang memuaskan ya. Terus di sini ada UTS 25%, UAS 25%. Jangan lupa ya para mahasiswa, sekali lagi kemarin memang sudah kami sampaikan mahasiswa yang tidak terlihat di Google Classroom sampai saya melakukan feedback siapa yang belum mengirim dan sebagainya ya. Nah itulah supaya mahasiswa tidak rugi tapi tolong kelonggaran dari dosen itu jangan direspon dengan negatif ya, harus direspon positif ya. Oke, jadi sekali lagi penilaiannya adalah hanya 4, tugas, mini quiz, UTS dan UAS ya. Tentang keaktifan maupun absensi tidak dimasukkan dalam nilai ya. Terus yang selanjutnya adalah tugas. Lah di sini. Tugas ini salah satu contohnya adalah buatlah makalah tentang manajemen strategi dengan pengambilan tema bebas yang bersumber dari materi kuliah manajemen strategi dari pertemuan pertama sampai ke-7. Ini sebelum UTS ya. Catatan makalah harus ada novelty, kebaharuan. Silahkan ditunjukkan pada paragraf di latar belakang atau judul gitu. Silahkan tunjukkan mana novelty-nya. Jadi di situ Anda bisa menjelaskan. Adapun novelty pada makalah ini adalah tentang manajemen daring umpama saja atau konsumen hybrids. Itu kan belum pernah ini suatu contoh. Silahkan tunjukkan. Yang kedua adalah Anda bebas memilih tema yang ada pada materi kuliah manajemen strategi dari pertemuan pertama sampai ke-7. Terus ditulis tangan memakai kertas folio atau HVS minimal 2 lembar, lalu di-scan, difoto pakai HP, boleh ya, dikirim ke Google Classroom yang sudah kami sampaikan. Sistematikanya hanya judul, latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. 1 lembar pun boleh ya kan, kalau Anda memang bisa meramu dalam 1. Tapi sudah saya buat ini adalah ya paling tidak 2 lembar lah kurang lebihnya. Demikian juga yaitu pada pertemuan tugas yang kedua yaitu dikumpulkan pada minggu ke-14. Sama seperti itu tadi ya. Oke. Terus ujian UTS ada, ujian UAS ada ya. Mini quiz sudah kami sampaikan di sini ya. Umpamanya pertemuan pertama, apa perbedaan antara strategi dan taktik? Berikan contohnya. Jadi itu aja, ditulis di LMS dalam 1 paragraf ya, dalam 1 paragraf. Anda tulis sekali lagi mini quiz adalah dikerjakan di ruang LMS itu ya sebagai komunikasi. Cara mengerjakannya adalah yaitu setelah kami buka, dosen membuka perkuliahan pada jam tersebut ya, baru Anda mengirimkan gitu ya. Salah satu hal yang saya perintahkan kepada
mahasiswa, terutama yaitu ketua kelas ya. Ketua kelas Anda menyapa saya juga boleh dulu ya, menyapa saya di LMC, biar nanti di situ pertemuan itu bisa muncul, pertemuan pertama pada ruang diskusi itu ya. Nah, saya nanti langsung membuka otomatis bisa gitu ya. Ini saya coba kemarin, ternyata kalau ada salah satu mahasiswa masuk, itu akan muncul yaitu pertemuan yang keberapa ada di dalam forum diskusi itu. Tapi kalau ketua kelas belum masuk, saya tidak bisa membukanya, dosen belum bisa membukanya, gitu ya. Sekali lagi saya perintah kepada ketua kelas, yaitu sebelum materi perkuliahan saya sampaikan, Anda masuk dulu, menyapa saya. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum Bapak, gitu aja lah ya. Ini ketua kelas tugasnya. Oke, terus yang selanjutnya ini adalah nanti saya bantu untuk nge-share ya apa mini quiz yang akan dikerjakan gitu. Ini penandatanganan dokumen, yaitu apabila hal-hal yang di luar kesepakatan ini perlu disepakati dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan gitu ya. Bisa komunikasi lewat WA, lewat LMS. Jadi kalau lewat WA tolong lewat grup ya, jangan japri gitu ya, saya jadi bingung. Kalau lewat grup itu kan jelas, ini dari mahasiswa A, ini dari mahasiswa B gitu. Kalau japri saya nggak tahu, apalagi mahasiswa tidak mencantumkan identitasnya gitu ya. Oke, ini adalah disetujui oleh dosen pengampu, kepala program studi, dan ketua STIY Surakarta ya. Oke, para mahasiswa itu cukup ya saya sampaikan, yaitu kontrak perkuliahan dengan RPS ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan nanti kita akan masuk pada pertemuan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.